Ya, itu kadang-kadang saudara-saudara kita yang dari kalangan Wahabi ini seringkali mengatakan semuanya harus kembali kepada Quran dan hadis. Tidak mau Imam Syafi'i, tidak mau Imam Malik, tidak mau Imam Hanafi, tidak mau Imam Ghazali, apalagi tidak mau. Ya, Imam Nawawi tidak mau mereka. Ya, sementara mereka tidak mau Imam Syafi'i, tidak mau Imam Ghazali, tapi mereka mau Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ya kan lucu kan ya? Tidak mau ulama-ulama yang salah-salah, yang tua-tua, tapi Imam Muhammad bin Abdul Wahab mau. Ya, tidak mau Imam Ghazali, tapi apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani itu alergi. Ya, tapi mereka maunya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, lu katanya Quran hadis, tapi justru yang diambil Imam Albani misalnya ya. Jadi kalau Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami mereka tidak mau. Inilah kelucuan mereka. Ya. Nah, sekarang pendapatnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab tentang apa yang dilakukan oleh kita warga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, kita warga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari tentang tawasul dan tabarruk, bertawasul serta mengalap barokah. Dikatakan wali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mauqifun azim, dan menurut Imam bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah ada kedudukan yang tinggi, mauqifun azim, sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki sikap yang mulia dan pandangan yang bijak. Muradul Hakim min hadzal bab, tentang pendapat ini, ya, ungkapan yang kemarin kita baca itu. Wa khususan bin nisbah li ba'dil alfat al-masyhur 'ala al-alsinah. Lebih-lebih terhadap menisbatkan pada sebagian lafaz-lafaz yang masyhur, yang terkenal. Wallati za'ama man yadda'i himayat at-tauhid wal ghirah 'alaihi annaha syirkun. Sekaligus terhadap anggapan orang yang menuduh dirinya yang paling tauhid, yang paling pas di dalam berakidah, sehingga menuduh orang lain yang tidak sepaham itu dengan tuduhan syirik. Dirinya dianggap orang yang paling bersih akidahnya, ya. Sehingga selain daripada mereka yang tidak sepaham itu dianggapnya syirik. Apalagi dengan orang-orang yang seringkali kita temui di masyarakat kita yang senang tahlilan. Ada yang mengatakan, sambil tokohnya mereka mengatakan, kalau tahlilan itu benar, ya itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, itu sahabat semua tahlilan. Orang tahlilan itu kan mendoakan orang yang meninggal dunia. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika seseorang itu meninggal dunia, salah satu di antara anjuran doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita kepada saudara kita yang meninggal dunia. Sebab kita dengar ketika orang-orang yang menyolati orang mati, orang meninggal dunia itu, doanya apa? Orang yang menyolati, orang yang tahlil, doanya apa di antaranya? Allahumma in kana muhsinan fasib fi ihsani. Ya Allah, apabila mayit ini baik menurut Engkau, maka tambahkan kebaikannya. Ya, jika mayit ini baik menurutmu, tambahkan kebaikannya. Paham ya? Wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih. Apabila mayit ini jelek, maka hapuskanlah kejelekannya. Kira-kira doa seperti ini pantas nggak kita doakan untuk Kanjeng Nabi? Nyambung. Kanjeng Nabi didoakan, ya Allah, jika Kanjeng Nabi ini baik, kenapa enggak orang seperti ini? Ya Allah, jika Kanjeng Nabi ini baik, tambahkan kebaikannya. Kurang ajar dia mengatakan jika Kanjeng Nabi ini baik, orang jikai. Paham ya? Makanya Kanjeng Nabi tidak perlu ditahlili, karena memang sudah sempurna beliau. Wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atih.
jika mayit ini jelek, maka ampunilah kesalahan-kesalahannya. Ayo, dengan kanjeng Nabi lagi. Dan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini kecuali untuk umatnya, untuk kita ini. Kalau Rasulullah tidak perlu. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kemarin yang kita dengarkan, kita baca dari kemuliaannya, ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad tidak minta, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad tidak minta, Allah berikan itu kemuliaan dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak, tidakkah aku sudah melapangkan dadamu? Ya, Nabi Ibrahim minta, Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Mintakan Nabi Ibrahim supaya diampuni dosanya oleh Allah, supaya diampuni oleh Allah. Tapi apa Nabi Muhammad yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan itu? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah diampuni oleh Allah, apa gunanya? Apa manfaatnya? Kenapa Rasulullah setiap kali duduk membaca istighfar sampai 100 kali setiap duduk? Ada riwayat setiap hari, ada riwayat setiap duduk. Nah kalau setiap duduk 100, kalau kanjeng Nabi 10 kali duduk, berapa Rasulullah baca istighfar? 1000 kali. Kalau duduknya kanjeng Nabi sampai 20 kali, berapa Rasulullah baca istighfar? 2000 kali, karena setiap duduk 100. Katanya kanjeng Nabi diampuni, tapi kenapa kau baca istighfar? Inilah astagfirullah, sungguh aku membaca istighfar kepada Allah. Ketahuilah bahwa istighfarnya kanjeng Nabi tidak sama dengan istighfar kita semua. Kalau istighfar kita semuanya adalah memohonkan ampun dengan kesalahan-kesalahan kita, ditakfiri sayyi'at, untuk menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfarnya kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah liraf'id darajat, untuk semakin menambah ketinggian derajatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka derajat itu juga akan mengangkat ketinggian derajat umatnya. Ya, busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ru'nan ghairu munhadi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ketinggian kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu juga akan mengangkat ketinggian kita sebagai umatnya. Ya, dengan catatan di akhirat kita masih diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di akhirat pun kita akan diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak sekali mereka orang yang di dunia dia mengaku sebagai umat Nabi, tapi justru di akhirat oleh Allah orang-orang ini tidak diakukan sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang-orang yang membaca tahlil, ziarah kubur dan seterusnya, baca sholawat, ya. Ini di hadapan mereka orang-orang yang menganggap dirinya orang yang paling bersih dari urusan akidah dan tauhid. Dianggapnya orang-orang ini adalah annaha syirik, melakukan perbuatan syirik. Wa anna qailaha musyrik, orang yang mengucapkan itu adalah termasuk orang yang musyrik. Wa huwa imamut tauhid wa rasul muwahhidin yaqulu kalimatahu sadida bi hikmatihi rasyidah. Dan inilah pendapat daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab.
allati bisababiha intasyarat da'watuhu bainal anam. Pendapat imamnya ahli tauhid menurut pandangan mereka, di mana dengan pendapat itu intasyarat da'watuhu bainal anam, nyebar dakwanya di kalangan manusia. Wastaharat tariqatuhu 'inda al-khasi wal 'am, dan menyebar, terkenal thariqahnya di kalangan orang-orang khusus dan kalangan orang-orang awam. Istami ila qawlihi rahimahullah fi aqidati. Dengarkan ucapan beliau di dalam akidahnya. Dimna risalatihi rahimahullah ila Abdullah bin Suhaib mutawwi ahli majma'. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Suhaib, mutawwinya orang-orang mereka. Idza tabayyana hadza fal masail allati syuni'a biha minha ma huwa min al-buhtan al-zahir wa hiya qawluhu inni mubtilun kutubal madzahib. Ada seorang ulama mereka yang mengatakan bahwa saya ini membatalkan kitab-kitabnya ulama-ulama madhab, kata seorang ulama, dan ini dinisbahkan bahwa ini adalah kata-katanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ada seorang ulama dari kalangan mereka itu mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah pendapatnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya apa? Saya membatalkan semua kitab-kitab madhab. Wa qawluhu inni aqul innan nasa min 600 sanah laisu ala syai'. Dan juga ada pendapat bahwa orang-orang hidup di tahun 600 ini, 600 tahun yang lalu, mereka ini tidak benar semua. Ya, dianggapnya mereka tidak benar semua. 600 tahun berjalan ini tidak ada yang benar semua. Ya, karena menurut mereka yang benar itu hanya kelompoknya mereka sendiri. Jika dalil sing diumek diwalak-walik cuman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sampai ada seorang ustaz mengomentari orang-orang yang sering kali bawa hadis ini, kasihan ngaji bilang-bilang tahun hadis ini masih tutup. Ya, kasihan ngaji ini bilang-bilang puluh tahun hadis ini masih tutup diwalak-walik kau mana kemana-mana yang dibawa cuma kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena tidak sependapat dengan mereka. Qauluhu inni adda'i ijtihad. Ucapan yang mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang berhak untuk menjadi mujtahid. Wa qauluhu inni kharijun 'anil taklid. Dan pendapat bahwa saya ini keluar dari taklid dan ikuti ulama. Pendapat sendiri. Wa qauluhu inni aqul inna ikhtilafal ulama nikmah. Ada yang mengatakan bahwa perselisihan di antara ulama itu adalah satu lawan daripada nikmat, kehancuran, penyakit itu. Padahal itu pendapat di antara kita Ahlussunnah wal Jamaah ini, ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan di antara ulama-ulama umatku ini adalah rahmat. Diwalahi sama mereka. Wa qalu inni ukaffiru man tawassala bis shalihin. Dan ada orang yang berpendapat bahwa saya mengkafirkan orang-orang yang tawasul dengan orang-orang yang soleh. Inni ukafirul Busiri. Saya mengkafirkan Imam Al-Busiri yang mengatakan ya akramal khalqi. Ya akramal khalqi man a'udzu bihi. Di kitab Burda. Saya kafirkan Imam Busiri dengan ucapan ini. Wa qawluhu inni aqul law aqdiru ala hadmi hujratir rasul lahadamtuha. Dan ada orang mengatakan seandainya aku mampu untuk menghancurkan makam Nabi, tak hancurkan. Sampai pada tingkatan bahwa ini ungkiru ziarah kubur Nabi, saya mengingkari ziarah kuburan Nabi. Ini ungkiru ziarah kuburil walidain, saya mengingkari ziarah kuburan orang tua. Wa ini ukafiru man yahlifu bi ghairillah, saya mengkafirkan orang-orang yang sumpah bukan dengan nama Allah. Orang sumpah itu mestinya dengan kata-kata billahi wallahi. Tapi kalau tidak pakai bahasa itu saya anggap kafir. 12 permasalahan dinisbatkan semua kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pendapatnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab.
Kata Imam Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, jawabi fiha, jawabanku semuanya ini aku mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim, subhanaka hadza buhtanun azim. Ya. Subhanaka, demi Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang besar yang sama sekali tidak pernah aku ucapkan. Jadi imamnya sendiri tidak mengatakan seperti itu, justru ulama-ulama yang mengatakan mengikuti Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu mengambil ucapan-ucapan yang sebetulnya imamnya sendiri tidak mengatakan. Paham ya? Sebetulnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab sebagai panutan mereka tidak mengatakan orang yang tawasul dengan orang-orang soleh itu kafir. Tapi anak buah si kerucuk-kerucuk ini yang mengatakan bahwa tawasul dengan orang soleh ini kan kafir. Ya, sebetulnya kalau mereka itu konsekuen mengambil pendapatnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak mengambil, mereka tidak menuduh orang-orang yang senang tawasul, orang-orang yang senang ziarah kuburan orang tuanya itu dianggapnya sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Seandainya mereka itu konsekuen. Cuman dicomot, ya, dicomot kata-kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengatakan seperti itu. Ya, comot untuk apa? Mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, ya, maka di sini kita sudah punya bahan sebagai orang yang masyarakat yang berpadukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walakin qablahu man bahatan Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu as-salihin tashabahat qulubuhum. Ya. Tapi sebelumnya kan sudah terjadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diambil kata-katanya. Katanya Rasulullah itu mencaci maki Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa dicaci maki? Sedangkan mereka itu sesama para nabi dan para Rasul. Dan salah satu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah di antara umat Nabi Muhammad ini Nabi Isa sebagai umatnya. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa adalah sebagai umatnya. Paham ya? Maka besok di akhir zaman ketika Nabi Isa turun, di akhir zaman tanda-tanda hari kiamat yang besar, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa dari atas langit besok di akhir zaman tidak sebagai seorang nabi, tapi justru sebagai salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada kiriman usulan sekaligus mengingatkan saya ketika kami memberikan ijazah alam nasroh laka sodro. Pada waktu itu saya mau bilang bahwa ketika membaca alam nasroh itu yang mau saya ucapkan tangan kanan bukan dada sebelah kiri, tapi sapul lisan, perusut omong, sehingga yang saya ucapkan adalah perut sebelah kiri. Padahal yang saya maksud itu dada sebelah kiri. Ini, dan saya ingatkan Ustaz, jenengan yang disampaikan itu ketika baca alam nasroh itu baca sambil pegang perut seperti ini. Kan itu yang asli dan sebenarnya dada sebelah kiri. Matur suwun kepada yang mengingatkan, dan kami terima dengan lapang dada, dengan ucapan terima kasih, karena waktu itu saya mau mengucapkan dada sebelah kiri, berusut ngomong perut sebelah kiri. Jadi dalam prakteknya tetap yang dipegang itu adalah dada sebelah kiri. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Dan kami sangat senang sekali ketika diingatkan. Ada seorang ustaz ketika membawa hadis man adzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan maulid kelahiran. Setelah selesai ceramah, Ustaz ini saya dekati waktu ramah-tamah, saya ramah-tamah jejer sama beliau, saya bisiki, Ustaz, tadi waktu ceramah bawa hadis man adzama maulidi. Iya, betul.
punten, hadis itu tidak benar. Hadis itu maudhu, palsu. Satu, karena Nabi Muhammad tidak pernah minta diagung-agungkan. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran. Yang kedua, jika hadis itu memang benar adanya, maka tidak ada perselisihan di antara ulama tentang mengagungkan maulidnya Kanjeng Nabi. Tapi di antara kita itu ada yang mengambil dari firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada ayat yang lain, yaqul bi fadlillah bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya. Tapi juga ada dasar-dasar hadis-hadis yang lain, jadi tidak benar kalau pakai dasar hadis itu. Ya. Orang ini tidak bilang terima kasih, cuma mencucu. Marimun sampai detik ini saya tidak pernah disopor lagi. Ya, saya tidak pernah disopor. Ya, saya padahal mempunyai perjuangan. Kalau peringatan, kami ingatkan di hadapan orang banyak, itu namanya bukan ingatkan. Tidak kan al-kalam bainaka wa bainahu fa hiya nasihat. Kalau ucapan itu antara kamu dan dia, maka itu namanya nasihat. Tapi apabila ucapan ini di depan orang banyak, itu namanya fatihah, kau mempermalukan mereka. Paham ya? Nah, ini orang ini kirim surat sekaligus mengingatkan, dan saya ucapkan terima kasih. Kejadian seperti ini ternyata disebutkan dalam kitab Tamyihul Mu'tarin yang dikarang oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani pernah mengingatkan seorang ulama akan satu permasalahan, diingatkan oleh Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, begitu saya ingatkan, padahal saya nasihati saya dengan dia berjuang, atau tidak ada orang lain di sekitarnya. Sampai orang itu meninggal dunia, saya ganti sopo, katanya Imam Sya'rani. Ini rupanya musim ini ya. Musim mulai zaman Imamnya Sya'rani, dan saya ucapkan terima kasih kepada dia mengingatkan saya. Oleh karena itu, panjenengan kalau membaca alam nasroh, tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Iya, ya. Kemarin saya sabkul lisan, berusuk ngomong perut sebelah kiri, ya dinaikkan saja dari perut ke atas sedikit. Oke, terima kasih jazakallahu khair kepada yang mengingatkan kami. Oke, kata Imam Ali, la yastahiyanna ahadun idza la ya'lam an yata'allam. Jangan sekali-sekali seorang itu merasa malu ketika tidak mengerti untuk belajar. Wala yastahiyanna ahadun idza su'ila amma la ya'lam an yaqula wallahu a'lam. Dan jangan sekali-sekali malu orang yang tidak mengerti kemudian ketika ditanya dengan mengucapkan wallahu a'lam. Itu lebih selamat, okay? Daripada dia ngarang-ngarang jawaban yang akhirnya justru menyebabkan dia itu terjerumus di dalam menjawab sesuatu yang tidak ada ilmunya, dan itu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada permohonan untuk disampaikan peringatan haul Habib Salim bin Abdullah Asyadili dan Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, ulama besar Tarim. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Tembok Arab hari Selasa tanggal 12 Desember, Selasa depan pada maghrib. Yang mau hadir di Masjid Tembok Arab monggo. Di Masjid Nur juga ada haul Habib Umar bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, juga sama-sama Selasa pada maghrib. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat walafiat, istiqomah ibadah. Selanjutnya juga Majelis Ta'lim Al-Hasani berada di Masjid Darul Muhtadin, Masjid Sungkono, Puring Gang 6, Gedung Gatang. Mudah-mudahan pahala ngaji kita malam hari ini diberikan oleh Allah kepada orang tua kita, barokah ngaji kita diberikan kepada anak-anak kita, sehingga mengantarkan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Orang tua kita, guru-guru kita yang sakit, jamaah kita yang sakit, utamanya guru mulia kita Habib Soleh, Ustaz Zuhaimi, dan semua yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kita semua tetap diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rezeki yang luas,
rezeki yang barokah, rezeki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia nanti di alam akhirat. Husnul khotimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khotimah puncaknya di akhirat kita akan berkumpul bersama kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Rabbana Antal Jawadul Halim wa antal Mu'in wa laysa narju siwa fadrik ilahi darat al-fana wal halak dunya wa din wa rabbana siwaka ya hasbana ya jalula walina wa ya qawi ya majid nas'aluka liyuqim adala kaida sakim ala hudakal qawim wa la nutai'ul la'in ya Rabbana Anta Sami'ul Qarib Faqal Masihul Rahim Fandur ilal mu'minin Nakratu zilul anna wa tudlil munamina wa kulana mutahu fi kulli hin salam bijaril hudud wa yuqimul hudud anna ويدفع الظالمين يزيلون المنكرات يقيم الصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيحهم يغفر كل صغار يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين مبارك دوام يا